Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu bagi seluruh umat manusia. Kami sengaja membuat rekaman ini untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat yang bertuhan, tentang apa yang telah kami terima dari guru kami almarhum, yaitu tentang kebenaran pengertian rohani para rasul, agar dapat diketahui, diteliti, difikir dan direnungkan tentang kebenarannya, demi terwujudnya keselamatan lahir dan batin di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Namun sebelumnya, kami akan menceritakan sedikit dari perjalanan beliau almarhum di dalam pencariannya tentang kebenaran pengertian rohani yang disampaikan oleh para rasul, mulai dari Rasul Adam alaihi salam sampai dengan Rasul Isa alaihi salam, yang mana di dalam pencariannya tersebut beliau mulai dengan melakukan penelitian dan perenungan terhadap pedoman-pedoman rohani yang disusun dan ditunjukkan oleh Rasul Muhammad SAW, serta yang juga disusun dan ditunjukkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah itu, beliau melanjutkan dengan melakukan penelitian dan perenungan terhadap peninggalan Pujangga Agung Pancasila yang berupa siratan lambang burung Garuda Pancasila. Dari keseluruhan perjalanan tersebut telah beliau jalani selama kurang lebih 38 tahun, yang dimulai sejak tahun 1970. Akhirnya, dari penelitian dan perenungan terhadap pedoman-pedoman rohani tersebut, beliau menemukan kepastian tentang kebenaran pengertian rohani para rasul, sehingga beliau sampai pada satu pemahaman bahwa sesungguhnya pedoman pengertian rohani para rasul adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda akan tetapi sama dan satu. Yang mana pemahaman beliau tentang ketuhanan adalah berbeda-beda rasul dan pedomannya, akan tetapi sama maksudnya dan satu pengertiannya. Dan pemahaman beliau tentang wahyu-wahyunya adalah berbeda-beda rasul dan pedomannya, akan tetapi sama tujuannya dan menyatu di dalam penjiwaan dan pengamalannya. Jelaslah di sini bahwa pemahaman beliau tentang pengertian rohani para rasul sangat dan sangat berbeda dengan pemahaman umat manusia, khususnya umat yang bertuhan, tentang pengertian rohani yang disampaikan oleh para rasul. Yang mana pemahaman umat manusia tentang ketuhanannya adalah berbeda-beda, lain dan banyak paham. Dan pemahaman tentang wahyu-wahyunya adalah berbeda-beda, lain dan sendiri-sendiri. Pemahaman umat inilah yang menurut beliau almarhum menjadi sumber perselisihan dan sumber pertentangan di antara umat yang bertuhan sejak awal adanya pengertian rohani hingga saat ini. Jadi, bukan pengertian rohani yang disampaikan oleh para rasul yang berselisih atau bertentangan di antara rasul sebelumnya dan rasul berikutnya, namun pemahaman umatlah yang salah di dalam memahami apa yang disampaikan oleh para rasul. Untuk itulah guru kami almarhum telah menunjukkan jalan untuk mewujudkan keselamatan negara, bangsa, dan rohani. Untuk keselamatan negara, bangsa, dan rohani, yang beliau singkat UKNBR. Jadi, untuk mewujudkan keselamatan negara, bangsa, dan rohani, kuncinya adalah harus memahami dengan benar tentang adanya Bhinneka Tunggal Ika Bintang, yang artinya berbeda-beda
akan tetapi sama dan satu tentang ketuhanan. Adapun untuk memahami dengan benar tentang adanya Bhinneka Tunggal Ika ketuhanan ini, kuncinya adalah harus mengetahui, meneliti, dan memahami tentang kebenaran pengertian rohani yang disampaikan oleh 6 Rasul melalui pedoman-pedomannya. Yang mana untuk mengetahui apa dan bagaimana pedoman-pedoman rohani yang disampaikan oleh 6 Rasul ini, jalannya harus meneliti dan memahami arti dan pengertian dari petunjuk-petunjuk baik yang tersirat maupun yang tersurat dari lambang burung Garuda Pancasila ini. Untuk itulah selanjutnya kami akan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam siratan lambang burung Garuda Pancasila. Sesungguhnya, siratan lengkap lambang burung Garuda Pancasila mengandung 3 petunjuk pokok. 1. Petunjuk tentang awal terwujudnya kemerdekaan negara Republik Indonesia. 2. Petunjuk tentang terwujudnya kemakmuran bangsa, keadilan bangsa, serta keutamaan dan keagungan negara Republik Indonesia. 3. Petunjuk tentang jalan terwujudnya penjiwaan dan pengamalan pedoman Pancasila secara mantap, utuh, lahir dan batin, serta petunjuk tentang pedoman ketuhanan dan wahyu-wahyu Tuhan yang disampaikan oleh para Rasul. Keterangannya sebagai berikut. Petunjuk yang pertama, petunjuk tentang awal terwujudnya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tanda lambangnya adalah burung Garuda disirat dengan bulu sayap berjumlah 17 helai. Hal ini mempunyai arti tanggal 17. Bulu ekor 8 helai. Hal ini mempunyai arti bulan 8 atau Agustus. Bulu pusat ekor 19 helai dan bulu leher 45 helai. Hal ini mempunyai arti tahun 1945. Jadi pengertiannya adalah bahwa awal terwujudnya kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah tepat pada tanggal 17 bulan 8 atau Agustus tahun 1945. Petunjuk yang kedua, petunjuk tentang terwujudnya kemakmuran bangsa, keadilan bangsa, serta keutamaan dan keagungan negara Republik Indonesia, di mana semua petunjuk tersebut tanda lambangnya ada pada lambang perisai Pancasila. Dan di dalam lambang perisai Pancasila terdapat 2 tanda kemerdekaan. 1. Tanda kemerdekaan dalam bentuk persegi panjang. 2. Tanda kemerdekaan dalam bentuk persegi 4. Tanda kemerdekaan dalam bentuk persegi panjang mempunyai arti kemerdekaan jasmani atau bangsa yang menjadi syarat utama bagi terwujudnya kemakmuran bangsa. Sedangkan tanda kemerdekaan dalam bentuk persegi 4 mempunyai arti kemerdekaan pedoman rohani yang menjadi syarat utama bagi terwujudnya keadilan bangsa. Jadi sesungguhnya kemakmuran bangsa dan keadilan bangsa sama-sama menuntut adanya satu kemerdekaan, di mana keterangannya sebagai berikut. Petunjuk tentang terwujudnya kemakmuran bangsa, tanda lambangnya adalah bunga kapas dan buah padi yang disirat di atas warna putih dalam bentuk persegi panjang. Hal ini mempunyai arti: bunga kapas mempunyai arti sandang, buah padi mempunyai arti pangan, putih mempunyai arti suci atau benar, bentuk persegi panjang mempunyai arti bentuk wilayah. Jadi pengertiannya sebagai berikut. Untuk dapat mewujudkan sandang dan pangan
atau kemakmuran bangsa, maka syarat utamanya harus dapat merebut dan mengambil kembali kebenaran hak miliknya yang berupa suatu negara yang bentuk wilayahnya persegi panjang. Adapun jalannya adalah harus mendatangkan warna merah dalam bentuk persegi panjang pula, yang di atasnya tersirat tali rantai dalam bentuk persegi 4 dan bulat. Hal ini mempunyai arti. Merah mempunyai arti hidup dan berani. Bentuk persegi panjang mempunyai arti bentuk wilayah. Tali rantai mempunyai arti saling mengikat atau bersatu. Bentuk persegi 4 mempunyai arti 4 golongan umat beragama. Bulat mempunyai arti menyatu dan satu. Jadi pengertiannya sebagai berikut. Untuk dapat mewujudkan sandang dan pangan atau kemakmuran bangsa, maka syarat utamanya harus dapat merebut dan mengambil kembali kebenaran hak miliknya yang berupa suatu negara yang bentuk wilayahnya persegi panjang, atau dengan kata lain harus merdeka dari Sabang sampai Merauke. Adapun jalannya adalah harus menghidupkan keberanian untuk berjuang. Siapa? Seluruh rakyat di atas wilayah persegi panjang tersebut, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dengan satu syarat, harus saling mengikat atau bersatu di antara 4 golongan umat beragama yang ada, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, dan harus menyatu dalam satu tujuan, yaitu merdeka. Dan pengertian ini telah dijalankan oleh para pejuang kita dahulu, sehingga tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya. Petunjuk tentang terwujudnya keadilan bangsa. Tanda lambangnya adalah tegaknya pohon beringin dengan akar sulur 4 dan 4 yang disirat di atas warna putih dalam bentuk persegi 4. Hal ini mempunyai arti. Tegaknya pohon beringin mempunyai arti tegaknya pengayoman yang adil. Tegaknya pohon mempunyai arti sebagai pengayom, tanpa pilih kasih mempunyai arti adil. Akar sulur 4 dan 4 mempunyai arti 4 pedoman ketuhanan dan 4 pedoman wahyu-wahyu Tuhan. Putih mempunyai arti suci atau benar. Bentuk persegi 4 mempunyai arti 4 golongan umat beragama. Jadi pengertiannya sebagai berikut. Untuk dapat mewujudkan tegaknya pengayoman yang adil atau keadilan bangsa, maka syarat utamanya harus dapat difahami tentang adanya 4 pedoman ketuhanan dan 4 pedoman wahyu-wahyu Tuhan secara benar oleh 4 golongan umat beragama, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Adapun jalannya adalah harus mendatangkan warna merah dalam bentuk persegi 4 pula, yang di atasnya tersirat 2 tanduk bergaris putih di atas kepala yang tak bertubuh. Merah mempunyai arti berani dan hidup. 2 tanduk mempunyai arti 2 pedoman rohani. Putih mempunyai arti suci atau benar. Kepala tak bertubuh mempunyai arti mati atau hilang. Bentuk persegi 4 mempunyai arti 4 rasul. Jadi pengertiannya sebagai berikut. Untuk dapat mewujudkan tegaknya pengayoman yang adil atau keadilan bangsa, maka syarat utamanya harus dapat difahami tentang adanya 4 pedoman ketuhanan dan 4 pedoman wahyu-wahyu Tuhan secara benar oleh 4 golongan umat beragama. Adapun jalannya adalah
harus berani menghidupkan dua pedoman rohani yang benar yang telah mati atau hilang, yang masing-masing disampaikan oleh 4 rasul. Dua pedoman rohani tersebut adalah: 1. Pedoman ketuhanan yang disampaikan oleh 4 rasul. 2. Pedoman wahyu-wahyu Tuhan yang juga disampaikan oleh 4 rasul. Akar sulur 4 dan 4. Di mana dengan hidupnya dua pedoman rohani tersebut, maka berarti terwujudlah kemerdekaan pedoman rohani, sehingga pasti akan dapat mewujudkan keadilan bangsa. Petunjuk tentang keutamaan dan keagungan negara Republik Indonesia. Tanda lambangnya adalah bintang berujung 5 yang disirat di atas daun pintu berwarna hitam dengan posisi terbalik. Seharusnya posisi daun pintu seperti ini. Arti dari masing-masing tanda lambang tersebut adalah: bintang mempunyai arti ketuhanan, ujung 5 mempunyai arti pedoman yang kelima, daun pintu mempunyai arti jalan, hitam mempunyai arti gelap atau samar, posisi terbalik mempunyai arti salah. Jadi pengertiannya sebagai berikut. Mengenai pedoman ketuhanan dan wahyu-wahyu Tuhan yang disampaikan oleh para rasul, telah dihimpun, disusun dan ditunjukkan dengan sempurna dalam pedoman yang kelima. Namun, jalan petunjuk dari pedoman yang kelima tersebut sangat gelap atau samar, sehingga umat manusia, khususnya umat yang bertuhan, salah dalam memahaminya. Jika telah dapat diterangkan dengan benar jalan petunjuk dari pedoman yang kelima tersebut, sehingga umat manusia, khususnya umat yang bertuhan, benar dalam memahaminya, maka pasti dapat terwujud keutamaan dan keagungan negara Republik Indonesia. Karena pedoman yang kelima tersebut berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Satu di antaranya yaitu Candi Agung Borobudur. Petunjuk yang ketiga, petunjuk tentang jalan terwujudnya penjiwaan dan pengamalan pedoman Pancasila secara mantap, utuh, lahir dan batin, serta petunjuk tentang pedoman ketuhanan dan wahyu-wahyu Tuhan dari para rasul, di mana semua petunjuk tersebut tanda lambangnya ada pada lambang burung Garuda Pancasila. Petunjuk tentang jalan terwujudnya penjiwaan dan pengamalan pedoman Pancasila secara mantap, utuh, lahir dan batin, tanda lambangnya adalah burung Garuda disirat dengan posisi sayap terbuka atau terbang, dada berkalungkan perisai 5 sila, kaki mencengkram siratan pelangi yang bersuratkan Bhinneka Tunggal Ika, posisi pelangi terbalik, warna pelangi putih, kedua ujung pelangi berbentuk paruh terbuka, bulu rawis di kedua pahanya masing-masing 3 helai dan 3 helai. Hal ini mempunyai arti: posisi sayap terbuka atau terbang mempunyai arti jalan, dada mempunyai arti jiwa, perisai 5 sila mempunyai arti pedoman Pancasila, kaki mencengkram siratan pelangi yang bersuratkan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti harus berpegang pada pengertian berbeda-beda akan tetapi sama dan satu. Posisi pelangi terbalik mempunyai arti salah, warna pelangi putih mempunyai arti suci atau benar,
Kedua ujung pelangi berbentuk paruh terbuka, mempunyai arti keluarnya dua pedoman petunjuk. Bulu rawis di kedua pahanya masing-masing 3 helai dan 3 helai, mempunyai arti 3 pedoman ketuhanan dan 3 pedoman wahyu-wahyu Tuhan. Jadi pengertiannya sebagai berikut. Jalan untuk dapat menjiwai dan mengamalkan pedoman Pancasila secara mantap, utuh lahir dan batin, maka syarat utama sebagai dasar pegangannya adalah harus dapat memahami secara benar pengertian berbeda-beda akan tetapi sama dan satu atas sila-silanya. Tepatnya sila pertama, yaitu ketuhanan dan wahyu-wahyunya, di mana sejak awal adanya pengertian ketuhanan hingga saat ini umat manusia, khususnya umat yang bertuhan, salah dalam memahaminya. Untuk dapat memahami secara benar tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika ketuhanan, maka jalannya harus dapat mengetahui dan memahami dari keluarnya dua pedoman petunjuk, yaitu dari Arab dan dari Indonesia. Karena kedua pedoman petunjuk tersebut sama-sama menghimpun, menyusun dan menunjukkan dengan sempurna tentang 3 pedoman ketuhanan dan 3 pedoman wahyu-wahyu Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Petunjuk tentang pedoman ketuhanan dari para rasul. Tanda lambangnya adalah burung Garuda disirat dengan posisi kaki terbuka sehingga membentuk 3 hitungan. 1, 2, 3. Hal ini menunjukkan tentang pedoman ketuhanan dari Rasul Adam. Batu jumroh ada 3. Burung Garuda disirat dengan posisi sayap terbuka sehingga ujung-ujungnya mengarah ke 4 arah. Kedua ujung sayap, ujung kepala, ujung ekor. Hal ini menunjukkan tentang pedoman ketuhanan dari Rasul Ibrahim. Ka'bah mengarah ke 4 arah. Burung Garuda disirat dengan posisi kepala menoleh ke kanan. Hal ini menunjukkan tentang pedoman ketuhanan dari Rasul Isa atau Yesus, di mana Rasul Isa atau Yesus wafat di kayu salib dengan posisi kepala menoleh ke kanan. Burung Garuda disirat dengan bentuk paruh terbuka sehingga membentuk 2 ujung. Hal ini menunjukkan tentang keluarnya 2 pedoman petunjuk tentang pedoman ketuhanan. Keluar pedoman petunjuk yang pertama yang diwujudkan oleh Rasul Muhammad dari Arab. Pedoman petunjuknya berupa tegaknya sholat, di mana di dalam tegaknya sholat Rasul Muhammad menetapkan gerakan yang pertama dengan mengangkat kedua tangan sehingga terbentuk 3 hitungan. 1, 2, 3 dengan mengucapkan Allahu Akbar. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman ketuhanan yang pertama diwujudkan oleh Rasul Adam. Ada 3, yaitu batu jumroh. Selanjutnya pada tahiyat, Rasul Muhammad menetapkan dengan mengangkat jari telunjuk sambil mengucap Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya sesungguhnya saya menunjukkan tentang Allah. Di mana hal ini Rasul Muhammad menunjukkan tentang pedoman ketuhanan dari Rasul Ibrahim, yaitu Ka'bah, karena kita sholat menghadap ke Ka'bah. Selanjutnya tahiyat akhir, Rasul Muhammad menetapkan dengan gerakan posisi kaki silang, atau lebih tepatnya
salib. Hal ini menunjukkan tentang pedoman ketuhanan yang diwujudkan oleh Rasul Isa atau Yesus, salib. Selanjutnya, keluar pedoman petunjuk yang kedua yang diwujudkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Pedoman petunjuknya berupa bangunan candi dan pahatan arca-arcanya. Tepatnya yaitu Candi Agung Mendut. Di mana di halaman Candi Mendut terdapat 3 batu yang sejajar. 1, 2, 3. Hal ini menunjukkan tentang pedoman ketuhanan yang diwujudkan oleh Rasul Adam. Ada 3. Bentuk bangunan Candi Mendut berbentuk persegi 4. Hal ini menunjukkan tentang pedoman ketuhanan yang diwujudkan oleh Rasul Ibrahim. Ka'bah berbentuk persegi 4. Dan di dalam ruangan Candi Mendut terdapat kursi salib. Hal ini menunjukkan tentang pedoman ketuhanan yang diwujudkan oleh Rasul Isa atau Yesus, salib. Inilah sesungguhnya wujud dari pedoman ketuhanan yang disampaikan oleh para rasul. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka atau berbeda-beda, rasul dan pedoman yang diwujudkannya. Tunggal atau sama maksudnya, dan ika atau satu pengertiannya, yaitu Tuhan itu satu atau Tuhan yang Maha Esa. Pedoman tentang wahyu-wahyu Tuhan dari para rasul. Tanda lambangnya adalah burung Garuda disirat dengan jambul berujung 3, jengger berujung 4, parut terbuka sehingga membentuk 2 ujung, bulu rawis di lehernya masing-masing 4 helai dan 4 helai, bulu sayap masing-masing 17 helai dan 17 helai, bulu ekor penyatuan 4 helai dan 4 helai, bulu leher 45 helai. Hal ini mempunyai arti. Jambul berujung 3 mempunyai arti 3 rasul. Jengger berujung 4 mempunyai arti pedoman yang keempat. Paruh terbuka sehingga membentuk 2 ujung mempunyai arti keluarnya 2 pedoman petunjuk. Bulu rawis di lehernya masing-masing 4 helai dan 4 helai mempunyai arti masing-masing sebagai pedoman yang keempat. Bulu sayap 17 helai mempunyai arti menetapkan arti dan pengertian berjumlah 17. Bulu ekor penyatuan 4 helai dan 4 helai mempunyai arti penyatuan pedoman yang keempat dan keempat. Bulu leher 45 helai mempunyai arti pedoman yang keempat dan yang kelima. Jadi pengertiannya sebagai berikut. Mengenai ketetapan wahyu-wahyu Tuhan yang disampaikan oleh 3 rasul, yaitu Rasul Daud melalui Zabur, Rasul Musa melalui Taurat, dan Rasul Isa melalui Injil, telah dihimpun, disusun dan ditunjukkan dengan sempurna dalam pedoman yang keempat, di mana pedoman yang keempat tersebut keluar menjadi 2 pedoman petunjuk. 1. Keluar pedoman petunjuk yang keempat dari Arab yang disampaikan oleh Rasul Muhammad, yang menyusun ketetapan arti dan pengertian berjumlah 17. Pedoman petunjuknya adalah 3 kalimat dalam 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, dan 7 ayat dalam 1 surat Fatihah. 1 ayat Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 10 huruf yang berbeda. Hal ini berarti 10 ketetapan pengertian. 7 ayat surat Fatihah berarti
7 ketetapan arti. 7 dan 10, 17 ketetapan arti dan pengertian. Selanjutnya yang kedua, keluar pedoman petunjuk yang keempat yang diwujudkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yang juga menyusun ketetapan arti dan pengertian berjumlah 17. Pedoman petunjuknya berupa bangunan candi dan pahatan arca-arcanya. Tepatnya yaitu Candi Mendut, Candi Prambanan, dan Candi Singosari, serta Candi Penataran. Candi Mendut, Candi Prambanan, dan Candi Singosari menunjukkan tentang adanya 10 pintu. Hal ini berarti 10 ketetapan pengertian. Dan Candi Penataran menunjukkan 7 bangunan. Hal ini berarti 7 ketetapan arti. 7 dan 10, 17 ketetapan arti dan pengertian. Inilah sesungguhnya wujud pedoman tentang wahyu-wahyu Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka atau berbeda-beda rasul dan pedoman yang diwujudkannya, akan tetapi tunggal atau sama tujuannya, dan ika atau menyatu dalam penjiwaan dan pengamalannya, di mana pada akhirnya pedoman yang keempat dari Arab dan pedoman yang keempat dari Indonesia harus dipertemukan dan disatukan, sehingga pedoman yang keempat dari Indonesia berubah urutan menjadi pedoman yang kelima, sehingga timbullah bilangan 4 dan 5, di mana bilangan 4, 5 tersebut berketetapan sebagai hulu leher burung Garuda Pancasila, yang artinya hiduplah burung Garuda Pancasila karena sudah mendapatkan lehernya. Dengan pengertian hiduplah penjiwaan dan pengamalan pedoman Pancasila dalam jiwa bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia, hidup dengan pengertian yang benar, sehingga pasti dapat terwujud persatuan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia ini menuju perdamaian yang abadi. Inilah sesungguhnya arti dan pengertian yang terkandung dalam siratan lambang burung Garuda Pancasila. Jadi kesimpulannya adalah, melalui siratan lambang burung Garuda Pancasila, Pujangga Pancasila jelas menunjukkan bahwa adanya perselisihan antar umat yang beragama atau yang bertuhan adalah tidak difahaminya pengertian Bhinneka Tunggal Ika ketuhanan, di mana untuk dapat memahami pengertian Bhinneka Tunggal Ika ketuhanan tersebut, maka harus mewujudkan kemerdekaan pedoman rohani. Dan ini menjadi tugas dari bangsa Indonesia, karena kemerdekaan pedoman rohani tersebut menuntut pula bangkitnya pedoman yang kelima, di mana pedoman yang kelima tersebut berada di Indonesia. Satu di antaranya yaitu Candi Agung Borobudur. Jadi, jelas menurut petunjuk dari Pujangga Pancasila, perjuangan bangsa Indonesia hingga saat ini belum selesai. Bangsa Indonesia harus mewujudkan kemerdekaan pedoman rohani demi terwujudnya keadilan bangsa, persatuan bangsa,
dan bangsa-bangsa di dunia menuju perdamaian yang abadi. Untuk itu, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang telah kami sampaikan dan semua pengertiannya. Dan sebagai penutup, kami akan bacakan 2 puisi dari guru kami almarhum untuk bangsa Indonesia. Indonesia, sayap dunia. Indonesia, engkaulah sayap dunia. Temuilah kawan serohanimu untuk menerangi kegelapan dunia terhadap jalan pengertian ilahi. Indonesia, kedatangan terpahan sayapmu sangat diharapkan. Walaupun mereka dalam kebutaan, datang dan terpalah mereka-mereka itu dengan dasar pengabdian. Indonesia, hanya dengan terpahan kedua sayapmu yang dapat menerangi kegelapan dunia terhadap jalan pengertian ilahi. Dan dari terpahan kedua sayapmu pula dapat menemukan kebenaran yang hakiki, keadilan, perdamaian, dan penyatuan abadi. Indonesia apa adanya. Indonesia, engkau sudah saatnya bicara apa adanya. Itulah adanya. Indonesia, selamatkan bangsa dan umat manusia dari ketidakpastian dan perselisihan pengertian rohani. Hanya dengan engkau akan menemukan kepastian, kesamaan, penyatuan, dan perdamaian abadi. Indonesia, engkau sangat rugi jika takut dan sangat hina jika bungkam. Engkau harus berani karena hak dan harus bicara karena benar. Itulah jiwa dan dasarmu. Haji Abdul Karim, IB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu.